Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tayani masih di seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Pada video kali ini saya akan coba share ya, bagaimana sih caranya agar kita nggak kumat-kumatan ya, ketika kita udah sembuh misalnya 1 bulan sembuh misal, 1 bulan kemudian kita kambuh ya. Gimana caranya agar kita tetap bisa sehat ya, nggak kambuh-kambuhan lambungnya maksudnya gitu ya. Yang pertama ya, walaupun kita udah sehat, walaupun kita udah nggak kembung begah ya, sensasi-sensasi udah hilang satu-satu, tapi tetap teman-teman, pola pikir kita harus tetap terjaga. Pengendalian pikiran harus tetap diutamakan. Di samping itu kita tetap ya, pola makan harus tetap teratur teman-teman, walaupun kita sudah sehat, sudah tidak merasakan sensasi ya, agar kita nggak kambuh-kambuhan terus gitu. Yang ketiga, tetap ya, kita harus tetap jaga ya istirahat kita ya, terutama ya tidur malam ya. Orang-orang yang sudah terkena anxiety itu memang gampang ya teman-teman. Saya aja ya kadang-kadang kalau ada kebanyakan begadang ya, atau ya kita kan namanya manusia, kadang ada urusan ya misalkan nungguin orang yang sakit atau gimana ya gitu. Saya kadang-kadang kalau kurang tidur itu juga emang suka ada sensasi ya teman-teman, walaupun saya udah sehat misalkan ya. Kadang kalau ketika kurang tidur saya juga kadang merasakan sensasi ya, sensasi yang dirasakan ketika saya kurang tidur tuh, saya kadang ada kelengan teman-teman, kemudian kadang di ya tengkuk belakang sini deh suka berat ya, sakit kayak gitu, kadang sakit kepala. Nah itu kalau bisa teman-teman harus dijaga ya pola tidurnya, sebisa mungkin positive thinking ya. Ya kalau misalkan ada keperluan ya wajar kita ya begadang juga ya. Tapi kalau misalkan kadang-kadang nih, ketika kita udah sembuh tiba-tiba ada sesuatu pikiran ya membuat kita tidak bisa tidur, itu ya usahakan ya teman-teman harus bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang nggak jelas itu ya, yang negatif, yang nggak jelas pokoknya ya. Pikiran itu orang manusia itu semua sama ya, pasti ada ya, tapi kita harus bisa ya mengelola ya, mana yang positif, mana yang negatif, mana yang benar-benar harus dipikirkan dan maksudnya jangan sesuatu yang memang belum terjadi, sesuatu yang nggak jelas harus dipikirkan terus menerus ya. Walaupun setiap manusia itu nggak lepas ya dari berbagai macam pikiran ya, ada aja namanya manusia, tapi kita harus bisa ya semaksimal mungkin mengendalikan ya teman-teman, jangan sampai berlarut-larut ya seperti itu. Walaupun emang sih ketika ada pikiran ya dalam keseharian itu tiba-tiba kita nggak bisa tidur ya, kita pas bangun tidur ada sensasi gitu ya, sebaiknya tetap ya, walaupun kita sudah sehat, pengendalian pikiran, pola makan, pola tidur tetap harus terjaga ya. Kadang sih tiba-tiba kita malas makan ya, tapi teman-teman itu jangan diturutkan, tetap kita walaupun kadang ya ada rasa nggak mau makan ya, tetap kita harus makan ya untuk menjaga kondisi kita. Kita kan sudah mengalami GERD
mengalami anxiety, psikosomatis kayak gitu, supaya nggak kambuh-kambuhan ya. Tetap terus teman-teman harus bisa jaga semua itu ya, agar nggak sebulan sehat sebulan kambuh seperti itu terus-terusan. Kan nggak enak ya teman-teman kalau bisa seperti itu ya. Kelola pola pikir ya, walaupun semuanya manusia pasti ada aja yang dipikirkan. Nah kemudian rasa bahagia, sugesti dari diri harus tetap ada ya teman-teman. Kita kalau misalkan lagi sedih ya kita jangan berlarut-larut sedih ya. Kalau saya nih ya, saya tahu nih orang-orang kecemasan ya, orangnya kadang-kadang ketika mengalami sesuatu atau ketika misal nih ya cemasan seperti itu ya. Kecemasan gimana sih ya, kita takut begini takut begitu, dalam keseharian kan suka ada cemas ya. Cemas sih biasa, tapi kita harus mengendalikan ya. Jangan terlalu berlarut-larut, jangan terlalu terus aja dipikirin ya, itu bikin kita drop lagi, kumat lagi. Sebenarnya kesembuhan GERD anxiety itu hanya kita yang bisa mengendalikan ya. Pengendalian diri kita yang lebih diutamakan ya. Pengendalian pikiran, pengendalian kecemasan ya, tetap itu yang nomor satu ya. Gak usah terlalu cemas ya teman-teman. Sebenarnya kecemasan itu sesuatu yang belum tentu terjadi ya. Kemungkinan biasanya nggak terjadi sih teman-teman. Kita pikiran kita udah jauh, udah kemana-mana. Kadang-kadang sesuatu yang nggak terjadi, pikirannya udah kemana-mana, udah capek duluan ya. Seperti itu ya teman-teman. Tetap walaupun kita udah sehat, sudah kembali lagi normal, nggak ada lagi sensasi misal, supaya nggak kambuh-kambuhan ya, kita harus hidup itu harus teratur ya. Walaupun nggak, orang-orang yang tidak terkena GERD pun misalkan kalau kehidupannya nggak teratur ya tidurnya sembarang, misalkan sering begadang, makan nggak teratur ya, gitulah pasti ada sakitnya ya. Sakit mah misalkan ya, walaupun mereka nggak kena anxiety misal ya, kadang kan mereka juga ada dropnya ya, seperti itu. Sama saja ya, seharusnya yang harus tetap terjaga itu ya terus ya pola makan, pola hidup, pola pikir. Walaupun sampai kita udah sembuh, tetap harus terjaga pengendalian pikiran, pengendalian kecemasan harus tetap terjaga ya. Intinya kita harus terus bisa menimbulkan sugesti bahagia. Jangan lupa bahagia ya teman-teman, karena itu obat yang paling manjur dari kecemasan atau anxiety. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.